Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bapak Agung Nugraha. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang wirausaha. Tema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pada pembelajaran kedua. Muatan pelajaran pada hari ini yang akan diterangkan yaitu SBDP dengan materi tentang reklame, kemudian bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi. Sebelum mulai belajar, Bapak mengingatkan adik-adik semuanya, sebelum beraktivitas, jangan lupa makan makanan yang bergizi, yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna, kemudian membersihkan diri dengan mandi yang bersih, memakai sabun, dan berpakaian dengan rapi. Sebelum memulai belajar, adik-adik semuanya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum melanjutkan, mari kita dengarkan lagu Indonesia Pusaka. Puja bangsa, di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Itulah tadi lagu Indonesia Pusaka. Dengan sering menaikkan lagu wajib nasional, diharapkan kita semakin mencintai negara kita, itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, sebelum memulai, akan bermain pantun teka-teki. Adik-adik bisa menjawab kira-kira apa jawabannya ya. Pantun pertama, hidup tenang di dalam desa, punya pimpinan jumlahnya 1. Buruh rajin bekerja, mereka bekerja setiap waktu. Ayo coba jawabannya. Jawabannya adalah semut. Pantun yang kedua, ialah sang pemberani, rumahnya ada di gua batu, mataku 3 berwarna-warni, tak punya tangan 1. Ini jawabannya adalah lampu lalu lintas. Pantun yang ketiga, mencari ikan di tengah kali, memakai umpan berupa
cacing. Badannya sangat luas sekali, banyak bulunya, tidak berdaging. Ayo coba adik-adik tebak. Apa jawabannya ya? Iya, jawabannya adalah karpet. Yang terakhir, bersama-sama belajar yoga agar badan sehat selalu. Matanya 4, kakinya 3, jalan bungkuk, kulitnya layu. Ayo adik-adik, apa jawabannya? Yang tepat jawabannya kakek. Dalam pemeran negara-negara ASEAN, banyak sekali produk dari berbagai negara yang diperkenalkan. Produk-produk tersebut dikemas dengan cara menarik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan nanti adik-adik semuanya bisa mampu menganalisis ciri-ciri reklame yang ada di sekitar secara tepat. Tujuan yang kedua, adik-adik semuanya harus mampu mengkategorikan reklame berdasarkan ciri-cirinya secara tepat. Untuk tujuan yang ketiga, adik-adik semuanya harus mampu membuat sebuah teks eksplanasi dengan benar. Adik-adik bisa memperhatikan, apakah kalian tahu itu wirausaha apa? Iya, ini adalah usaha jualan bakso. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Karena dalam gambar terlihat ada sebuah reklame yang memberitahukan bahwa usaha tersebut adalah usaha berjualan bakso. Mari kita amati berbagai jenis reklame. Yang pertama, ada yang namanya brosur. Itu brosur, yaitu salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan suatu promosi yang berfungsi memberikan suatu informasi produk yang ditawarkan kepada calon konsumen. Yang kedua, ada yang namanya embalase. Adik-adik sudah sering melihat, cuma namanya masih baru mendengar. Embalase yaitu sebuah jenis reklame visual yang bisa dijumpai pada pembungkus atau kemasan dari suatu produk yang diperjualbelikan. Sangat banyak sekali embalase, dari setiap produk pasti ada embalasenya. Yang ketiga, ada yang namanya spanduk. Apakah itu spanduk? Yaitu media informasi yang biasanya berukuran besar dan membentang, kemudian dipasang di pinggir jalan. Biasanya bisa terbuat dari plastik ataupun kain. Yang keempat, ada yang namanya baliho. Itu baliho, yaitu suatu gambar yang digunakan untuk promosi sebuah barang yang biasa terdapat di layar besar. Jadi, apa itu reklame? Yaitu suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan suatu produk atau jasa pada halayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Sangat banyak jenis reklame. Ada brosur, ada embalase, ada spanduk, ada baliho, dan juga banyak jenis reklame yang lainnya. Adik-adik bisa mencari informasinya di internet ataupun bertanya pada ayah dan bundanya. Wirausaha untuk perkembangan ekonomi Indonesia
Wirausaha adalah merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara mandiri untuk menghasilkan keuntungan berupa duit. Orang-orang sedang melakukan wirausaha dinamakan wirausahawan. Menjadi seorang wirausahawan harus memiliki motivasi untuk menjadi orang yang mandiri dalam menentukan suatu keputusan dan menanggung risiko dalam setiap melakukan apapun untuk usahanya. Ini merupakan kutipan dari teks eksplanasi. Adik-adik semuanya, apakah adik-adik menemukan ada kata yang tidak baku? Iya, di sini ada yang kata tidak baku, yaitu duit. Nah, kata bakunya adalah uang. Kemudian ada lagi kata tidak baku berikutnya, yaitu motivasi. Seharusnya yang baku adalah motivasi. Kemudian resiko, itu merupakan kata yang tidak baku. Yang bakunya adalah risiko. Kemudian dalam perangkap tersebut juga ada kalimat yang tidak efektif. Bisakah adik-adik menemukannya? Ini dia. Wirausaha adalah merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara mandiri untuk menghasilkan keuntungan berupa uang. Pada kalimat pertama ini merupakan kalimat yang tidak efektif karena ada dua kata yang memiliki arti yang sama, yaitu adalah dan merupakan. Sehingga harus dibuang salah satu agar kalimatnya menjadi efektif. Yaitu wirausaha adalah sebuah usaha yang dilakukan secara mandiri untuk menghasilkan keuntungan berupa uang. Bagaimana adik-adik? Sudah mulai bisa memahami tentang kata baku dan kalimat efektif? Teks eksplanasi, yaitu teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Struktur teks eksplanasi, yaitu ada pernyataan umum, ada deret penjelas, dan ada interpretasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Berikutnya, pernyataan umum berisi tentang suatu topik. Yang berikutnya, deret penjelas berisi tentang detail penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa yang disajikan secara utuh. Kemudian, interpretasi berisi tentang kesimpulan. Yang terakhir, tulisan dalam teks eksplanasi harus menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Adik-adik bisa menemukan dan bisa memasangkan kata tidak baku dan kata bakunya. Yang pertama, ini dia. Risiko merupakan kata tidak baku. Kata bakunya adalah risiko. Berikutnya, atlet merupakan kata tidak baku. Kata bakunya adalah atlet. Terakhir, apotek merupakan kata tidak baku. Sedangkan kata bakunya adalah apotek. Bagaimana adik-adik semuanya bisa memahami kata baku? Berikutnya, ada contoh kalimat efektif. Perhatikan ya adik-adik. Petani harus rajin agar supaya hasil panennya berlimpah. Ini merupakan kata atau kalimat yang tidak efektif. Kemudian bagaimana kalimatnya efektif, yaitu petani harus rajin agar hasil panennya berlimpah. Jadi
kata agar dan supaya itu memiliki arti yang sama sehingga harus dibuang salah satu. Berikutnya, Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Ini adalah merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ada dua kata yang memiliki makna yang sama, yaitu adalah dan merupakan. Jadi harus kita buang salah satu. Menjadi Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Berikutnya, ada banyak macam-macam makanan yang dijual di pasar. Ini juga merupakan kalimat yang tidak efektif. Kemudian kalimat yang efektif adalah ada banyak macam makanan yang dijual di pasar. Kata banyak dan macam-macam itu boros, sehingga harus kita perbaiki. Jika ingin menggunakan banyak, macamnya hanya satu, atau banyaknya dihilangkan menggunakan macam-macam. Nah, itulah contoh kalimat yang efektif. Adik-adik di rumah pasti bisa memahaminya. Jadi, kesimpulan pada hari ini, reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada halayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik seperti brosur, imbalase, spanduk, baliho, dan lain-lain. Kemudian eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Gimana adik-adik semuanya? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membantu adik-adik semua belajar di rumah secara mandiri. Untuk adik-adik semuanya, jangan lupa walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan cara menggunakan masker bila akan beraktivitas di luar rumah. Kemudian setelah beraktivitas, cuci tangan kita di bawah air mengalir dengan sabun. Itu saja dari Bapak. Selamat belajar. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.